Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurita Eka Putri dengan NIM 1802049. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah pemodelan dan simulasi. Baiklah, langsung saja pada soalnya, di mana pada soal yaitu di sebuah toko jam tangan memperkirakan permintaan jam tangan perharinya menurut suatu pola sebagai berikut, di mana pada soal itu ada tabel, yaitu ada nomor urut dari 1 sampai 6 dan juga ada permintaan per hari dan frekuensi dengan jumlah total frekuensinya yaitu 100. Dari data masa lalu, pemilik toko ingin memperkirakan pola permintaan untuk 10 hari dalam bulan berikutnya agar dapat mempersiapkan jumlah jam tangan dalam tokonya. Langsung saja penyelesaian soalnya yaitu sebagai berikut. Untuk cara penyelesaiannya, di sini saya menggunakan cara simulasi Monte Carlo. Langsung saja pada penyelesaiannya. Di sini sudah ada tertera yaitu nomor, permintaan per hari, dan frekuensi. Lalu langkah selanjutnya kita mencari distribusi densitasnya. Untuk mencari distribusi densitasnya yaitu caranya nilai frekuensi dibagi dengan jumlah total frekuensi. Di sini nilai frekuensinya yaitu 5 dibagi dengan 100 ini. Maka hasilnya adalah 0,05. Lalu selanjutnya yaitu 10 dibagi dengan 100. Rumusnya sama dengan rumus sebelumnya, yaitu nilai frekuensi pada tiap baris dibagi dengan jumlah total frekuensinya. Di sini maka hasilnya adalah 0,1. Untuk cara selanjutnya sama saja dengan rumus sebelumnya. Di sini saya langsung saja menulis jawabannya. Setelah selesai, selanjutnya kita mencari fungsi kumulatif distribusi. Untuk mencari nilai fungsi kumulatif distribusi, yaitu caranya untuk baris pertama, yaitu di sini kita tulis 0,05, berasal dari sini, itu awalnya. Lalu untuk pencarian baris keduanya yaitu fungsi nilai kumulatif pada baris pertama ditambah dengan nilai distribusi densitas pada baris kedua. Seperti ini. 0,05 ditambah dengan 0,1. Maka hasilnya adalah 0,15. Begitupun untuk rumus selanjutnya atau hasil selanjutnya yaitu nilai dari fungsi kumulatif pada baris kedua dijumlahkan pada distribusi densitas baris ketiga, yaitu 0,15 ditambah 0,15. Maka hasilnya adalah 0,30. Lalu langkah selanjutnya kita mencari tag number. Tag number ini untuk mencarinya yaitu kita lihat pada baris pertama, nilai yang paling besar adalah 0,05.
Di sini kita lihat fungsi kumulatif distribusinya, nilai terbesarnya adalah 0,05. Berarti untuk tag numbernya itu kita mulai dari 0 sampai dengan 0,5 atau 5. Itu berdasarkan dari sini ya, 5. Lalu untuk baris selanjutnya yaitu kita mulai dari 6 sampai dengan karena fungsi kumulatif distribusinya sampai 15, maka kita tulis 15. Lalu selanjutnya kita lanjutkan yaitu 16. Sesudah 15 yaitu 16. Sampai dengan di sini itu nilainya 30. Maka kita tulis 30. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan angka 31 sampai dengan 60. Lalu selanjutnya yaitu 61 sampai dengan 85. Selanjutnya 86 sampai dengan 100. Lalu langkah selanjutnya adalah kita buat untuk memperkirakan pola permintaan untuk 10 hari dalam bulan berikutnya. Di sini saya sudah menyiapkan tabelnya untuk memperkirakan jumlah untuk mempersiapkan jumlah jam tangan untuk 10 hari ke depan. Di sini sudah ada nilai randomnya yaitu berjumlah 10, dan ini didapatkan dari berdasarkan soal. Langsung saja pengerjaannya yaitu untuk nilai random pertama yaitu pada hari pertama yaitu bernilai 57. Bisa kita lihat 57 ini berada pada interval berapa? 57 pada tag number ini 57 berada pada interval 31 sampai 60 dengan jumlah permintaan jam tangannya yaitu 7. Lalu kita tulis ini 7. Lalu langkah selanjutnya nilai randomnya 12. Kita lihat 12 berada pada interval 6 sampai 15. Lalu permintaan per harinya yaitu 5. Kita tulis ini 5. Lalu 70 berada pada interval 61 sampai 85 dengan permintaan jumlah jam tangannya 8. Lalu 38 berada pada interval 31 sampai 60 dengan jumlah permintaan yaitu 7. 91 berada pada interval 86 sampai dengan 100 dengan jumlah jam tangannya 9. Lalu 28 berada pada interval 16 sampai 30 dengan jumlahnya yaitu 6. 95 berada pada interval 86 sampai 100, nilainya 9. Lalu 73 berada pada interval 61 sampai 85, nilainya 8. 13 berada pada interval 6 sampai dengan 15 dengan permintaan per harinya 5, berarti jumlah jam tangannya 5. Dan terakhir 90 berada pada interval 86 sampai dengan 100 dengan permintaan per harinya untuk jumlah jam tangan yaitu 9. Maka didapatkanlah nilai dari untuk memperkirakan permintaan untuk 10 hari ke depan pada toko jam tangannya. Sekian mengenai presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.